Silakan Bu Nadia. Selamat malam semuanya, saya Nadia Noviarno. Saya dari grup Cepat Lulus. Amin. Saya akan membahas tentang Newton-Raphson Method Roots of Equation. Konten. Saya akan membahas tentang di dalam PowerPoint ini saya akan membahas tentang pengenalan metode Newton-Raphson, rumus Newton-Raphson, graphical interpretation of the Newton-Raphson formula combination of methods, penerapan metode Newton-Raphson, kelebihan metode Newton-Raphson, kekurangan metode Newton-Raphson atau NRM, dan contoh soal. Pengena Berikutnya metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah metode yang paling terkenal untuk menemukan dengan akar menemukan akar dengan alasan yang baik, sederhana dan cepat. Satu-satunya kelemahan dari metode ini adalah penggunaan turunan dari f turunan x dari serta fungsi fx itu sendiri. Oleh karena itu, metode Newton-Raphson hanya dapat digunakan dalam masalah di mana f turunan x dapat dengan mudah dihitung. Yang berikutnya, rumus Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah suatu teknik untuk mencari akar suatu fungsi fx sama dengan 0. Formula Newton-Raphson dapat diperoleh dari ekspansi deret Taylor fungsi fx sekitar titik x sama dengan berikut adalah rumusnya fxi plus 1 sama dengan fxi plus f turunan xi dalam kurung xi plus 1 minus xi plus 0 dalam kurung xi plus 1 minus xi buka kurung kuadrat, di mana 0z dibaca sebagai da- dari urutan z. Jika xi plus 1 adalah akar dari fx sama dengan 0, maka persamaan A menjadi 0 sama dengan f, f fxi plus f turunan xi dalam kurung xi plus 1 minus xi plus 0 xi plus 1 minus xi kuadrat. Dengan asumsi bahwa xi mendekati xi plus 1, kita dapat mengabaikan suku terakhir dalam persamaan B dan menyelesaikan untuk xi plus 1. Hasilnya adalah formula Newton-Raphson yaitu xi plus 1 sama dengan xi minus f dalam kurung xi tutup kurung per f turunan x. F turunan X dalam kurung XI. Formula ini digunakan untuk mencari nilai akar XI plus 1 dari fungsi fx. Jika fx adalah suatu fungsi kontinu dan turunannya f dan turunannya x juga kontinu, fx juga kontinu, maka metode Newton-Raphson dapat digunakan untuk mendekati akar dari fungsi tersebut dengan menggunakan nilai awal yang dekat dengan akar yang sebenarnya. Graphical, lalu berikutnya graphical interpretation of the Newton-Raphson formula. Gambar gambar grafis dari formula Newton-Raphson ditunjukkan dalam gambar berikut. Formula berikut, formula tersebut mengaproksimasi rumus dari fx garis lurus yang bersinggungan dengan kurva di xi. Oleh karena itu, xi plus 1 berada pada titik persimpangan antara sumbu sumbu minus X dan garis tangan. Penerapan metode Newton-Raphson. Satu, mencari akar kuadrat dari sembarang bilangan. Metode Newton-Raphson dapat digunakan untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Dua, mencari inverse. Metode ini juga dapat digunakan untuk mencari inverse dari suatu bilangan atau fungsi matematis tertentu. Tiga, mencari akar kuadrat inverse. Selain itu, Newton-Raphson method juga dapat digunakan untuk mencari akar kuadrat dari inverse suatu bilangan. Ini sering digunakan dalam bidang ilmu komputer dan pemrosesan sinyal.
di mana inverse dari suatu bilangan perlu dihitung secara efisien. Dan yang keempat, mencari akar dari persamaan yang diberikan. Newton-Raphson method juga dapat digunakan untuk mencari akar dari persamaan matematika yang diberikan. Berikutnya yaitu kelebihan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson memiliki kelebihan antara lain, satu, metode ini dianggap lebih mudah dari metode bagi dua atau bisection method karena menggunakan pendekatan satu titik sebagai titik awal. Semakin dekat titik awal yang dipilih dengan akar yang sebenarnya, maka semakin cepat konvergensi ke akarnya. Yang kedua, konvergensinya cepat, terutama jika titik awal yang dipilih berada dekat dengan akar yang akan dicari. Yang ketiga, konvergensi metode ini bersifat superlinier di antara linear dan kuadratik. Empat, hanya membutuhkan satu nilai aproksimasi awal dan jumlah iterasi atau konvergensi yang lebih sedikit, terutama jika nilai aproksimasi awal yang dipilih berada dekat dengan akar yang akan dicari. S- Selain kelebihan dari Newton-Raphson juga memiliki kekurangan, yaitu antara lain satu, eh, sulit untuk menghitung fungsi turunan yang merupakan salah satu kelemahan dari metode ini. Yang kedua, pembagian oleh nol dapat terjadi yang dapat menyebabkan kesulitan dalam proses perhitungan. Yang ketiga, terdapat potensi untuk root jumping, yaitu ketika iterasi melompati akar yang sebenarnya. Lalu berikut adalah contoh soal. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x minus 5. Turunannya itu 3. Tahap pertama adalah memeriksa nilai-nilai fungsi pada beberapa titik awal. F1 sama dengan minus 6. F2 sama dengan minus 1. F3 sama dengan 16. Berdasarkan nilai-nilai ini, akar terletak di antara 2 dan 3. 2,3. Titik awal X0 diambil sebagai 2 plus 3 per 2 sama dengan 2,5. Menggunakan rumus metode Newton-Raphson atau NRM. Sama dengan Xn plus 1 sama dengan Xn minus Fxn per F turunan Xn. Menggantikan semua nilai yang diberikan ke dalam rumus di atas, Xn plus 1 sama dengan Xn X pangkat 3N minus 2XN minus 5 per 3X kuadrat N minus 2. Dengan menggunakan nilai awal X0 sama dengan 2,5, kita dapat mendapatkan perkiraan akar pertama. Iterasi dilakukan untuk mendapatkan perkiraan akar yang lebih baik. X2 sama dengan 2,0971335,356. X3-nya 2,094555232. X4-nya 2,094551482. X5-nya 2,094551482. Perkiraan yang sama dengan X4. Jadi 2,0945551,1482 adalah perkiraan akar yang diinginkan dari persamaan yang diberikan. Berikut adalah contoh codingnya. Udah 9 menit lebih ya waktunya. Pak, kelihatan. Kelihatan, kelihatan. Berikut untuk mengimpor paket-paket yang dibutuhkan, impor NumPy dan impor matplotlib. Berikut untuk mendefinisikan fungsi dan berikut adalah turunannya. Ini algoritma untuk metode Newton-Raphson. Toleransi ini dapat diubah dan ini pun dapat jadi 9, 10, atau 15. Dan berikut untuk menampilkan grafiknya. Berikut adalah grafiknya.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nadia. Ini waktunya ngepas sih di 10 menitannya. Nah, mungkin satu pertanyaan, itu tadi di slide ada yang jelas-jelas salah ya. Tapi Bu Nadia waktu baca ketara nggak di mana salahnya? Pak, belum tahu, Pak. Tadi belajarnya cepat, Pak, pas. Iya, coba lihat slide-nya yang menerangkan mulai contoh soalnya, Bu. Jadi saya apresiasi dulu ya usahanya ya. Memang terlihat apa eh, presentasinya itu baca ya terjemahan dari Q Salas ya. Tapi ya itu yang paling sederhana yang bisa dilakukan ya, terjemahin, terus dibaca, terus dicoba dijelaskan begitu ya. Jadi itu usaha-usaha dasar yang memang bisa dilakukan sih. Nah, contoh soal terus yang sebelumnya Bu, yang masih ada persamaannya. Nah, ini. Itu kan fx-nya x pangkat 3 minus 2x minus 5 ya. Terus ditulis Ya, f aksen x itu turunannya 3. Itu salah iya. tuh. Harusnya berapa? Turunan dari fx kalau fx-nya gitu. Tiga x pangkat 2. Terus? Minus 2. Iya, kalau kita lihat di bawahnya terus jadi benar tuh di slide berikutnya. Iya, iya, Pak. Iya, jadi itu tadi kan dibaca lewat tuh, tapi apa nggak ada komentar sama sekali bahwa itu salah ya. Jadi karena konsentrasi membaca gitu ya. Nah, tapi paling nggak Bu Nadia paham ya bahwa logika dari Newton-Raphson itu memanfaatkan turunan dari fungsi aslinya ya. Terus kalau belajar kalkulus, fungsi itu kalau diturunkan dia menggambarkan apanya Bu sebenarnya? Menggambarkan turunan dari fx-nya itu kan, Pak ya? Iya betul, kalau fx-nya ada fungsi gitu ya, katakanlah itu pangkat 3 tadi, terus kalau saya turunin fungsi yang udah turunannya itu sebenarnya apanya ya dari fungsi yang awal? Fungsi dari Newton-Raphson-nya itu, Pak. Kalau saya punya fungsi sembarang itu misalnya fungsi kuadratik atau pangkat 3 tuh saya turunin ya, terus saya gambar di fungsi yang sebelumnya ya, itu jadinya apanya sih Bu? Mungkin agak bingung ya. Nggak apa-apa deh. Kalau gitu kita coba dengar apa gladiator dari grup satunya dulu ya. Terus habis itu coba kita diskusikan lagi ya. Thank you Bu Siap. Nadia. Makasih, Pak.